pertama itu adalah panduan pendahuluan. Nah, sholat istisqa itu merupakan salah satu ibadah dalam Islam untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu sejarah sholat istisqa. Sejarah sholat istisqa itu memiliki akar yang sangat kuat dalam Ririn itu lagi aku malam main. keagamaan. Seru. Nah, sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah dilakukannya sholat istisqa. Pada zaman Nabi itu para sahabat dan para penduduk Madinah, nah itu dia saat itu mengalami kekeringan yang sangat panjang, menyebabkan tanah kering, tumbuhan mati. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dia keluar menuju lapangan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, menghadap kiblat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa dia membalikkan jubahnya untuk sebagai ini perwujudan atau permohonan untuk diturunkannya hujan. Ajaibnya di sana, tidak lama dari Nabi Muhammad SAW itu berdoa, langsung hujan itu langsung turun deras hingga membasahi bumi Madinah. Selanjutnya itu ada tujuan sholat istisqa. Nah, yang pertama itu memperkuat rasa tawakal. Yang kedua itu ada menanamkan sikap rendah hati, serta yang ketiga itu tujuannya menguatkan hubungan sosial dan spiritual. Nah, pengertian sholat istisqa. Nah, ada yang tahu tak sholat istisqa itu apa? Sholat minta hujan. Ah, benar, benar. Dalam masa pakai itu sholat minta duit. Emang ada Pak itu soal minta duit Pak? Ada, itu namanya minta rezeki. Oh. Nah, dalam beberapa mazhab itu menjelaskan bahwasanya sholat istisqa, dalam beberapa mazhab itu menjelaskan, dalam mazhab Hanafi sholat istisqa itu dianjurkan dilakukan, akan tetapi lebih baik berdoa saja tanpa dilakukannya sholat. Nah, kalau dalam mazhab Maliki itu sholat ini dilakukan adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i sama Hambali itu sholat itu sunnah muakkad yang dianjurkan bagi yang terkena musibahnya saja. Nah, langsung saja ini ada hukum sholat. Tadi kan hukum, nah Bapak tanya hukum sholat itu tadi apa dia? Benar kan? Peraturan maka tahu Pak. Hah? Itu tuh agak baik. Nah, hukum sholat istisqa itu adalah sunnah muakkad bagi yang mengalami kekeringan. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam istisqa. Yang pertama itu istisqa ringan. Nah, yaitu doa tanpa sholat dan tidak juga setelah sholat, di masjid atau selain masjid, sendiri atau berjamaah. Nah, selanjutnya itu istisqa pertengahan, yaitu doa setelah sholat Jumat atau sholat lainnya, ketika khutbah Jumat atau khutbah lainnya. Selanjutnya itu istisqa yang paling utama adalah istisqa dengan didahului sholat 2 rakaat dan 2 khutbah dilakukan oleh muslim, baik musafir atau mukim, baik masyarakat kota maupun masyarakat kampung. Nah, di sini ada 3 adab sebelum melakukan sholat istisqa. Ada di sini, lihat tuh. Nah, yang pertama itu memperbanyak istighfar dan taubat di hari-hari sebelumnya. Nah, sebagian ulama itu menganjurkan kita untuk
bertobat dan memperbanyak istighfar sebelum melaksanakan sholat istisqa. Yang kedua itu memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa itu kita harus memperbaiki hubungan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat dan lainnya. Selanjutnya itu hari pelaksanaan dianjurkannya puasa. Nah, para ulama itu menganjurkan kita berpuasa sebelum melaksanakan sholat istisqa. Waalaikumsalam. Dari mana? Nah, hari puasa ini juga berfungsi itu sebagai bentuk menundukkan diri di hadapan Allah dan upaya untuk mendekatkan diri secara spiritual. Nah, langsung saja kita bicara sholat istisqa. Nah, yang pertama itu ada niat. Yang kedua itu takbir 7 kali di rakaat pertama. Serta imam itu dianjurkan untuk membacakan surat Al-A'la. Nah, tapi kalau dia nggak bisa baca surat Al-A'la itu bisa dianjurkan dengan surat-surat yang dia kuasai lainnya. Selanjutnya di rakaat kedua itu takbirnya 5 kali. Nah, itu juga imam tuh dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Bagi yang tidak bisa membaca imamnya, itu bisa menggunakan surat lain. Nah, setelah sholat 2 rakaat itu imam itu naik ke mimbar untuk melakukan khutbah Jumat. Nah, khutbahnya itu sama baik kayak khutbah sholat Idul Fitri sama Idul Adha, cuma beda isinya baik. Ya sudah. Pak, jangan Pak Ibu Pak, kami ini ada porsi waktunya nak. Bapak ini ada dinas luar. Nah, ini ada duduk ayam. Ikut, Pak. Nah, Bapak yang nanya dengan kalian. Kami sudah jawab. Dapat hikmahnya. Imam itu naik ke mimbar untuk melakukan khutbah Jumat. Nah, khutbahnya itu sama baik kayak khutbah sholat Idul Fitri sama Idul Adha, cuma beda isinya baik. Ya sudah. Pak, jangan Pak Ibu Pak, kami ini ada porsi waktunya nak. Bapak ini ada dinas luar. Nah, ini ada duduk ayam. Ikut, Pak. Nah, Bapak yang nanya dengan kalian. Kami sudah jawab. Dapat hikmahnya. Ya, dapat nilai ya pasti. Nah, yang pertama, soalnya itu sebutkan tata cara melaksanakan sholat istisqa. Siapa yang tahu? Tata cara sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa. Apa dia itu semua jelaskan? Itu caranya seperti kita sholat lah. Ya, apa dia? Coba. Pertama, niat. Ya. Niat B. Ya. Sholat biasa Pak. Berarti itu salah. Selanjutnya itu berapa jumlah rakaat dalam sholat istisqa? Siapa yang tahu? Ah, coba nikah. Dua, benar sekali. Nah, selanjutnya yang terakhir ini berapa kali takbir yang dilakukan pada rakaat pertama sholat istisqa? 7. Ah, benarnya. 7. Benar sekali sebetulnya. Ya, dah. Dia dapat 5. Nah, sebelum tutup ini Bapak ada pantun lagi. Satu lagi Pak. Ayo sabar. Ternak sikat teri. Teri di ternak di dalam kolam. Karena tersampai di ujung materi, Bapak akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik baik,
hukum sholat istisqa itu adalah sunah muakkad bagi yang mengalami kekeringan. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam istisqa. Yang pertama itu istisqa ringan. Nah, yaitu doa tanpa sholat dan tidak juga setelah sholat, di masjid atau selain masjid, sendiri atau berjamaah. Nah, selanjutnya itu istisqa pertengahan, yaitu doa setelah sholat Jumat atau sholat lainnya, ketika khutbah Jumat atau khutbah lainnya. Selanjutnya itu istisqa yang paling utama adalah istisqa dengan didahului sholat 2 rakaat dan 2 khutbah dilakukan oleh muslim, baik musafir atau mukim, baik masyarakat kota maupun masyarakat kampung. Nah, di sini ada 3 adab sebelum melakukan sholat istisqa. Ada di sini, lihat tuh. Nah, yang pertama itu memperbanyak istighfar dan taubat di hari-hari sebelumnya. Nah, sebagian ulama itu menganjurkan kita untuk bertobat dan memperbanyak istighfar sebelum melaksanakan sholat istisqa. Yang kedua itu memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa itu kita harus memperbaiki hubungan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat dan lainnya. Selanjutnya itu hari pelaksanaan dianjurkannya puasa. Nah, para ulama itu menganjurkan kita berpuasa sebelum melaksanakan sholat istisqa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Nah, hari puasa ini juga berfungsi itu sebagai bentuk penunjukan diri di hadapan Allah dan upaya untuk mendekatkan diri secara spiritual. Nah, langsung saja kita bicara sholat istisqa. Nah, yang pertama itu ada niat. Yang kedua itu takbir 7 kali di rakaat pertama. Serta imam itu dianjurkan untuk membacakan surat Al-A'la. Nah, takbir kalau dia tidak bisa baca surat Al-A'la itu bisa dianjurkan dengan surat-surat yang dia kuasai lainnya. Selanjutnya di rakaat 2 itu takbirnya 5 kali. Nah, itu juga imam itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Bagi yang tidak bisa membaca imamnya, itu bisa menggunakan surat lain. Nah, setelah sholat 2 rakaat itu imam itu naik ke mimbar untuk melakukan khutbah Jumat. Nah, khutbahnya itu sama baik kayak khutbah sholat Idul Fitri sama Idul Adha, cuma beda isinya baik. Ya sudah. Pak, jangan lupa itu Pak, kami ini ada porsi Waktunya nak. Bapak ini ada dinas luar. Nah, di sini ada 7 pertanyaan. Ikut, Pak. Nah, Bapak yang nanya dengan kalian, yang bisa jawab, dapat hikmahnya. Ya, dapat cerita ya pasti. Nah, yang pertama, soalnya itu sebutkan tata cara melaksanakan sholat istisqa. Siapa yang tahu? Tata cara sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa. Apa dia itu semua jelaskan? itu caranya seperti kita sholat lah. Ya, apa dia? Coba. Pertama, ya. Ya. Niat B. Ya. Sholat biasa Pak. Berarti Oh, salah. Selanjutnya itu berapa jumlah rakaat dalam sholat istisqa? Siapa yang tahu? Ah, coba nikah. 2, benar sekali. Nah, selanjutnya yang terakhir ini berapa kali takbir yang dilakukan pada rakaat pertama sholat istisqa? 7. Ah, benarnya. 7. Benar sekali sebetulnya. Ya, dah. Dia dapat 5. Nah, sebelum tutup ini Bapak
ada pantun lagi? Yang lagi Pak. Ayo sabar. Tengah-tengah sikat teri. Teri di tengah di dalam kolam. Karena telah sampai di ujung materi, Bapak akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.